Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga selalu sehat walafiat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, untuk absen hari ini kalian absen di Google Classroom ya. Nanti Ibu sediakan kolom untuk absen. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan dasar hukum dan hukum ijtihad dan bermadzhab dalam Islam. Yang ketiga, menyebutkan syarat menjadi mujtahid. Yang keempat, mengklasifikasikan ketentuan bermadzhab dengan baik. Yang kelima, mengimplementasikan konsep ijtihad dan bermadzhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Teman-teman, coba amati gambar di samping. Ada yang tahu itu gambar apa? Ya betul, itu gambar Al-Quran dan hadis. Apakah kalian tahu dasar hukum Islam selain Al-Quran dan hadis? Ya betul, dasar hukum Islam selain Al-Quran dan hadis yaitu ijtihad dan madzhab. Teman-teman, materi kita hari ini yaitu membahas mengenai ijtihad dan madzhab. Yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad dari bentuk kata fi'il madi jahada yang bentuk masdarnya yaitu jahdun, artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijtihad menurut istilah, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan di antaranya. Ibnu Subki memberikan definisi pengarahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Yang kedua, Syaifuddin Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam menyempurnakan dua definisi dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Yang ketiga, definisi Al-Amidi itu selengkapnya adalah pengarahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang sesuatu dari hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat lebih dari itu. Dari analisis definisi di atas, dapat diambil hakikatnya dari ijtihad adalah sebagai berikut. Ijtihad adalah pengerahan daya nalar secara maksimal. Usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut faqih. Produk atau yang diperoleh dari usaha ijtihad itu adalah dugaan yang kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Usaha ijtihad ditempuh melalui cara-cara istinbat. Dasar hukum dari ijtihad yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayat di atas, Allah memerintahkan untuk selalu mengembalikan setiap terjadi perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh dalam mengembalikan perbedaan pendapat tersebut yaitu dengan cara ijtihad, dengan memahami kandungan makna dan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian menerapkan makna dan prinsip tersebut pada persoalan yang sedang dihadapi.
Secara umum, hukum ijtihad itu wajib bagi seseorang yang sudah mencapai tingkat faqih atau mujtahid. Jika belum mencapai kedudukan faqih, maka dianjurkan bermadzhab. Bertaklid kepada orang lain tidak diperbolehkan bagi seseorang yang sudah mencapai derajat mujtahid. Dalam kedudukannya sebagai faqih, yang pendapatnya akan diikuti dan diamalkan oleh orang lain yang meminta fatwa tentang sesuatu. Hukum berijtihad tergantung kondisi mujtahid dan umat sekitarnya. Yang pertama, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang telah berlaku, sedangkan ia hanya satu-satunya faqih yang dapat melakukan ijtihad dan merasa kalau tidak melakukan ijtihad pada saat itu akan berakibat kasus tersebut luput dari hukum. Hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah wajib ain. Yang kedua, apabila seorang faqih ditanya tentang hukum suatu kasus yang berlaku, sedangkan ia adalah satu-satunya faqih waktu itu, tetapi ia tidak khawatir akan luputnya kasus tersebut dari hukum, atau pada waktu itu ada beberapa orang faqih yang mampu melakukan ijtihad. Hukum berijtihad bagi faqih tersebut adalah fardu kifayah. Jika apabila keadaan yang ditanyakan kepada faqih tersebut belum terjadi secara praktis, tetapi umat mengkehendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Ijtihad dalam hal ini hukumnya sunat. Yang keempat, berijtihad itu hukumnya haram untuk kasus yang telah ada hukumnya dan ditetapkan berdasarkan dalil sahih dan sahrih dan qat'i, atau apabila seorang melakukan ijtihad itu belum mencapai tingkat faqih atau mujtahid. 5. Dalam menghadapi suatu kasus yang sudah terjadi dalam kenyataan atau belum terjadi dan kasus tersebut belum diatur secara jelas dalam nas Al-Quran maupun As-Sunnah, sedangkan kualifikasi sebagai mujtahid ada beberapa orang. Dalam hal ini, hukum berijtihad bagi seorang faqih adalah mubah atau boleh. Syarat-syarat menjadi mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad. Yang pertama, bahwa dia Islam dan merdeka. Yang kedua, bahwa dia telah baligh dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi. Yang ketiga, mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Yang keempat, mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lainnya, serta problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Yang kelima, mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum meskipun dia tidak menghafalkannya. Yang keenam, mengetahui ilmu usul fikih. 7. Mengetahui nasikh dan mansukh supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasakh. Yang kedelapan, mengetahui permasalahan yang sudah ditetapkan melalui ijma ulama, ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya Maratib al-Ijma. Yang kesembilan, mengetahui sebab turun atau asbabun nuzul suatu ayat dan sebab turunnya atau asbabul wurud suatu hadis. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawir dan hadis ahad. Adapun tingkatan dari mujtahid, yaitu yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu seseorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap
untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Kedua, mujtahid muntasib, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam mazhab. Ketiga, mujtahid fil mazhab, yaitu mujtahid yang terikat oleh mazhab imamnya. Yang keempat yaitu mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid tahrij. Yang kelima, mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil, serta lemah dalam menetapkan qiyas. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian dari mazhab. Mazhab menurut bahasa adalah pendapat, kelompok, aliran yang bermula dari pemikiran. Sedangkan menurut istilah adalah seorang imam dalam memahami suatu hukum fikih. Dasarnya, mazhab-mazhab itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis secara tidak bersifat absolut. Dalam fikih terdapat 4 mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hukum bermazhab terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Mazhab itu sangat penting bagi seorang muslim agar pemahaman dan praktik agamanya benar. Karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut, atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul al-mazhab yang dianutnya. Aplikasi bermazhab ada 3, yaitu yang pertama taklid, yang kedua ittiba, dan yang ketiga talfik. Yang pertama yaitu taklid. Pengertian dari taklid. Taklid menurut bahasa yaitu mengikuti, meniru, dan membuat tiruan. Sedangkan taklid menurut istilah yaitu mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalih. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu taklid itu adalah beramal dengan mengikuti ucapan dan pendapat orang lain. Pendapat atau ucapan orang lain diikuti tidak bernilai hujah. Orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil dan hujah dari pendapat yang diikutinya itu. Kedua yaitu ittiba. Ittiba mempunyai secara bahasa yaitu mengikuti. Sedangkan secara istilah ialah mengikuti perkataan orang yang mengatakan, sedangkan engkau mengetahui atas dasar apa ia berpendapat demikian. Yaitu talfik. Talfik artinya beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa mazhab. Implementasi contoh dari ijtihad yaitu mengenai mengecat rambut dengan warna hitam. Bagaimana hukumnya? Pendapat ulama yaitu ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah mengatakan kalau hukum cat rambut warna hitam hukumnya haram kecuali bagi orang-orang yang akan berperang di jalan Allah, karena ada ijma yang membolehkannya. Diperbolehkannya menyemir dengan warna hitam dengan tujuan untuk menakuti musuh, karena musuh mengira tentara Islam masih muda-muda lantaran rambutnya berwarna hitam semua. Padahal ada juga yang sudah tua dan mulai ubanan rambutnya. Mengecat rambut warna hitam itu hukumnya haram kecuali untuk orang-orang yang akan berperang. Implementasi contoh dari bermazhab yaitu apabila seseorang berwudu
Lalu yang dibasuh anggota bagian kiri terlebih dahulu, bagaimana hukumnya? Ada yang tahu? Ya, menurut ulama Zuhiriyah, apabila membasuh anggota tubuh bagian kiri terlebih dahulu, hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, wudhunya tetap sah, tetapi kurang afdol karena tidak mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW. Jadi, agar wudhunya lebih afdol, kita berwudhu dengan mengikuti Rasul, yaitu dari anggota tubuh bagian kanan, kemudian dilanjutkan membasuh tubuh bagian kiri. Nah, motivasi untuk pertemuan kali ini yaitu para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, sebaliknya mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya atau ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Anak-anak, untuk tugas pada pertemuan kali ini yaitu kalian secara berkelompok mereview video yang telah tadi Ibu jelaskan, kemudian pada pertemuan berikutnya untuk dipresentasikan setiap kelompok melalui Google Meet. Sekian materi dari Ibu. Apabila ada kata salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.